untuk timer 14 berbeda dengan timer 13. Lalu kenapa semisal kok bawah nggak dingin, atas dingin? Nah, itu biasanya dikarenakan heater ini sebagai penghantar arus, bukan sebagai heater. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Boski Caplin. Masih bersama Rizky Jaya Teknik. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara baca skema timer 13 ya. Dan nantinya saya akan juga menjelaskan untuk timer yang 14. Simak. Masih bersama Rizky Jaya Teknik. Oh ya, pada video sebelumnya saya pernah menjelaskan bagaimana cara mengetahui timer mana yang timer 13 dan mana yang timer 14. Silahkan disimak di video saya sebelumnya ya. Ini juga ada defrost juga saya menjelaskan. Oke, untuk pada video kali ini saya menjelaskan timer 13 dulu ya. Di sini ada timer 13. Di sini, dari sini ada arus masuk. Di sini ada termostat. Ini adalah lambang lampu. Ini door switch. Ini adalah timer 13. Ini bimetal. Ini ada heater. Ini contoh heater kaca. Seperti ini. Lalu di sini ada fuse. Biasanya gandengannya ini ada fan, kipas. Di sini ada overload. Ini ada kompresor. Ini PTC. Ini yang kabel biasanya gandeng sama PTC itu. Oke. Untuk arah alirannya, di sini arus masuk. Oke. Di sini juga harus masuk sini kayak gitu ya. Jadi ketika kompresor nyala, heater ini sebagai penghantar arus, bukan sebagai heater. Apa bedanya? Kalau sebagai heater ini akan menghasilkan panas. Kalau sebagai penghantar arus, heater ini tidak panas. Jadi arus masuk dari sini, menyalakan, masuk ke pin 3 ya, menyalakan timer 13 ini motornya. Terus dari sini juga ada arus masuk ke sini, lewat sini. Nah, masuk ke sini, ini nyala. Lalu arus dari sini itu connect ke pin 4, dan pin 4 menyalakan kompresor dan kipas. Di sini juga arusnya ke sini untuk menyalakan kipas dan kompresor. Itu berjalan selama 8 jam. Itu diatur oleh timer ini. Oke. Setelah 8 jam, timer ini akan memindahkan yang tadinya di pin 4, arus dari pin 3 ke pin 4 kan tadi untuk menyalakan kompresor dan kipas. Lalu setelah 8 jam dia pindah ke pin 2. Jadi arusnya kayak gini. Jadi arusnya masuk dari sini, tetap menyalakan timer. Lalu ini connect ke pin 2, lalu melalui bimetal. Nah, pada bimetal ini di sini putus ketika belum ada bunga es pada dalam. Jadi ini ya.
Ini ketika suhu dingin itu dia akan connect dari sini ke sini. Namun jika pada suhu yang suhunya kurang dingin, dia putus. Jadi ini sama ini nggak connect. Jadi ketika sudah banyak gumpalan bunga es, ini connect, lalu ini pindah ke sini, lalu arusnya itu dari sini masuk ke sini, lalu ke sini. Nah, arus yang masuk ke timer ini otomatis putus karena di sini mendapat arus dari sini. Dari sini, jadi di sini semisal ini saya katakan arus negatif. Arus negatif masuk dari sini ya, masuk sini. Nah, di sini juga berubah menjadi arus negatif. Lalu menyalakan heater. Heater ini menjadi heater, bukan penghantar arus lagi. Jadi dari sini, kalau dari sini negatif, dari sini berarti positif masuk ke sini melalui fuse. Nah, di sini terus panas. Ini berjalan sekitar 1 jam. Nanti tergantung, kalau di sini sudah putus, arusnya tetap seperti itu. Lalu nanti sekitar 1 jam, lalu kembali lagi nyalain kompresor dan kipas. Lalu kenapa semisal kok bawah nggak dingin, atas dingin? Nah, itu biasanya dikarenakan bimetal ini rusak. Jadi harusnya dia connect untuk menyalakan heater, dia panas, lalu menyairkan bunga es, ini rusak. Coba ganti ini, lalu diguyur pakai air sampai dari yang diguyur itu di freezer atas, dibuka tutupnya, diguyur pakai air sampai di pembuangan belakang itu terguyur air. Setelah air lancar, ini juga diganti. Coba dinyalakan bagaimana hasilnya. Pastinya ini juga dicek pakai AVO. Bagaimana cara ngecek heater berkaca? Di sini ada 2 kabel ya, sama aja nanti heater yang bukan kaca juga sama ngeceknya. Pakai AVO bisa, tapi di sini kebetulan saya menggunakan tang ampere untuk ngarahinnya ke ohm sini. Oke. Lalu kita tes kalibrasi seperti ini. Oke, connect. Jadi kita cek. Oke, ada hambatan ya, jadi ini normal. Kalau nggak normal dia kayak gini, putus. Ditempelin kayak gini, di sini putus. Itu berarti udah rusak seperti itu. Jadi bimetal di sini itu berfungsi memiliki berfungsi memutus dan menyambungkan arus. Ini memiliki ambang batas dingin tertentu. Jadi semisal ini dinginnya sudah mencapai ambang batas, dia akan connect. Jika belum mencapai ambang batas, dia akan memutus. Pada sistem defrost, arus dari colokan masuk ke termostat, masuk ke pin 3, lalu connect ke pin 2 dan connect ke motor timer. Lalu masuk ke bimetal karena sudah mencapai ambang batas tadi. Lalu bimetal ini meneruskan arus menuju ke heater. Nah, di sini juga mendapatkan arus dari sini. Jadi motor timer akan berhenti. Lalu heater nyala itu juga dapat arus dari sini, ini colokan sini. Lalu masuk ke sini. Jadi akan menyalakan heater. Nah, ini akan berjalan sekitar 1 jam. Juga ditentukan oleh bimetal. Semisal dinginnya sudah tidak mencapai ambang batasnya si bimetal ini, jadi arus di sini akan putus. Arus cuman berhenti di sini, arus dari atas cuman berhenti di sini. Lalu heater sebagai hambatan penyearah buat lewat arus, buat hambatan lewat sini arusnya. Lalu connect ke sini, dia nyalakan timer, nyala, lalu nunggu 1 jam, dia akan connect ke pin 4, lalu untuk menyalakan motor lagi, dan seterusnya akan seperti itu.
Oke, ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah. Untuk cara mengetahui bagaimana membedakan timer 13 dan 14, saya sudah bikinkan video, scroll aja. Nah, untuk timer 14 berbeda dengan timer 13. Silahkan tonton di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sih, bro.